Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi di YouTube Kyushitsu Channel bersama Mira Sensei. Hai, hari ini kita akan bahas Minano Nihongo bab 10. Di bab 10 ini kita akan belajar mengenai posisi ataupun letak benda dalam bahasa Jepang. Kemudian keberadaan arimas dan imas, ya. Arimas dan imas itu artinya ada, ya. Kemudian partikel ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama. Hai, di pembahasan pertama itu ada kata benda satu. Nah, untuk kata benda satu ini bisa berupa benda atau barang, kemudian orang ataupun tempat. Ya, kemudian diikuti dengan partikel no, lalu kata benda dua yang menunjukkan posisi. Posisinya itu yang mana, Sensei? Yaitu seperti atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, dan sebagainya. Itu ya yang disebut dengan posisi. Kemudian ada contohnya. Teburu no ue, ya. Teburu no ue. Ingat, teburu itu benda atau barang, lalu partikel no, kemudian ada posisi yaitu ue. Ue itu atas, ya. Berarti teburu no ue artinya di atas meja, ya. Atas meja gitu. Kemudian contoh kedua, ano biru no ushiro, ya, berarti artinya di belakang gedung itu, ya, ada anonya ya, sumimasen minasan. Jadi di belakang gedung itu, gitu. Hai, contoh selanjutnya, watashi no tonari. Watashi no tonari. Nah, di sini juga berupa orang, boleh ya, minasan. Watashi no tonari artinya sebelah saya, gitu. Kemudian selanjutnya sang to bi sang no aida. Nah, aida ini di antara ya, berarti di antara si B dan si A gitu ya, minasan. Jadi untuk kata benda satu, partikel no, kata benda dua ini untuk menyatakan letak suatu benda ataupun tempat. Oke, untuk beberapa contohnya kita lihat lebih lengkap lagi ya di slide berikutnya. Oke, contohnya ini lebih lengkap lagi ya, minasan. Teburu no ue ni hon ga arimasu. Nah, sebetulnya ini nanti dipelajari setelah ini ya. Ini hanya sekilas dulu aja ya, minasan, bahwa kalimat yang tadi kita pelajari itu bisa dimasukkan ke dalam pola kalimat ini. Jadi lebih panjang gitu ya. Teburu no ue ni hon ga arimasu. Ya, ada buku di atas meja. Kemudian biru no ushiro ni kissaten ga arimasu. Ada kedai kopi di belakang gedung itu. Lalu, watashi no tonari ni kanojo ga imasu. Ya, ada dia di sebelah saya. Atau di sebelah saya ada dia. Dibalik boleh ya, minasan. Tapi biasanya kalau bahasa Jepang itu lebih enaknya di terjemahkan dari belakang ya, dari sini. Ada dia di sebelah saya. Atau di sebelah saya ada dia juga, sama aja ya, minasan. Maknanya sama. Oke, contoh lain. Sang to bi sang no aida ni si sang ga imasu. Ya. Di antara si A dan si B itu ada si C gitu ya. Jadi untuk penggunaan kata benda satu no, kata benda dua itu bisa dimasukkan ke dalam pola kalimat ini ya. Nah, untuk pola kalimat ga arimas dan ga imas itu kita akan pelajari di slide berikutnya. Kita langsung lihat ya. Oke,
Ini penggunaan arimas dan imas ya untuk menyatakan keberadaan benda. Arimas dan imas sendiri itu artinya ada, minasan. Bedanya kalau arimas itu untuk benda mati ya. Imas itu untuk benda hidup atau bergerak. Kita lihat ya. Nah, untuk benda yang tidak bernyawa atau tidak bergerak itu pakainya ya arimas. Contoh, komputer ga arimas. Ada komputer. Komputer kan tidak bernyawa ya, tidak bergerak alias benda mati. Makanya pakai arimas. Contoh lain, Rezoko ga arimas ya. Ada kulkas sama ya, kulkas juga benda mati ya. Jadi pakainya arimas. Oke, kemudian untuk benda atau barang yang bernyawa ataupun bergerak itu pakainya imas ya. Imas juga artinya ada. Contoh, neko ga imas ya. Ada kucing ya. Kucing itu kan bergerak ya, bernyawa alias makhluk hidup. Jadi kalau untuk makhluk hidup biasanya pakai imas ya. Orang, hewan itu pakai imas. Contoh, otoko no ko ga imas. Ada anak laki-laki. Atau misalnya ada guru, berarti pakai imas. Ya, betul. Contohnya, sensei ga imas. Ada guru. Ada murid. Gakusei ga imas. Gitu. Kalau ada telepon. Nah, kalau telepon karena dia benda mati pakainya arimas ya. Denwa ga arimas. Itu ya, minasang penggunaan arimas dan imas. Arimas untuk benda yang tidak bernyawa atau tidak bergerak ya. Kalau imas itu untuk benda-benda yang bernyawa atau bergerak seperti hewan ataupun manusia. Sebelum enggak itu harus ada kata bendanya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk arimas dan imas. Contoh berikutnya atau di slide berikutnya kita ketemu dengan pola kalimat yang lebih lengkap lagi. Ya, kalau tadi kan cuman nyebutin ada barang A, ada B, ada C. Nah, sekarang diikuti dengan tempatnya. Oke, rumusnya. Kata benda tempat, nah ini harus berupa tempat ya kata bendanya. Kemudian partikel nih, kata benda, ya benda atau barangnya apa, lalu ga arimas atau imas. Ini juga untuk menyatakan tempat adanya suatu benda. Contoh, watashi no heya. Nah, watashi no heya ini berupa tempat ya. Watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Di kamar saya ada meja. Itu partikel nih di sini itu artinya di ya. Oke, coba kalau diterjemahin dari sini. Ada meja di kamar saya. Itu pun boleh ya, minasang karena maknanya sama. Contoh kedua. Tana no ue ni hon ga arimasu. Ya, di atas lemari ada buku atau ada buku di atas lemari gitu. Minasang, jadi arimas itu untuk menunjukkan keberadaan benda yang tidak bernyawa atau tidak bergerak. Nah, di sini lebih lengkapnya pakai kata benda tempat. Ini artinya di. Oke. Nah, selanjutnya itu contoh yang imas ya untuk benda hidup ya atau makhluk hidup berarti. Oke, contoh. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Sumimasen. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu ya. Di kelas ada siswa atau ada siswa di kelas. Siswa itu kan makhluk hidup ya, orang maksudnya. Nah, contoh lagi.
Uchi no naka ni neko ga imasu. Ya, ada, sumimasen. Di dalam rumah ada kucing atau ada kucing di dalam rumah. Gitu ya, minasan. Jadi untuk pola kalimat ini itu menyatakan tempat adanya suatu benda gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Minasan, kita lanjut ke slide berikutnya. Hai. Nah, kalau yang ini itu digunakan ketika kita ingin menanyakan ada benda apa di suatu tempat gitu ya. Minasan, coba kita lihat. Oke, untuk partikelnya itu ni dan ga. Ya, kemudian, nah karena ini menanyakan barang ataupun benda, jadi gimongsinya pakai nani. Ya, jadi rumusnya kata benda tempat, partikel ni, kemudian nani, ya apa, nani ga arimasu ka atau imasu ka. Contoh, jika ni nani ga arimasu ka, di bawah tanah ada apa? Berarti nanyain di bawah tanah itu bendanya apa gitu. Nah, dijawab restoran ga arimasu? Ada restoran. Nah, boleh ya. Selanjutnya, Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Di kelas ada siapa? Lah kok dare, sensei? Ya, karena kan menanyakan orang. Gimongsi untuk menanyakan orang itu pakainya dare, bukan nani. Ya, jadi dare ga imasu ka? Di kelas ada siapa? Jawab, gakusei ga imasu, ada murid. Atau sensei ga imasu, ada guru. Seperti itu, minasan. Bisa dipahami ya, minasan, untuk menanyakan benda pakai nani, nani ga arimasu ka. Kalau untuk menanyakan orang itu pakainya dare, dare ga imasu ka. Gitu. Baik, semoga bisa dipahami, minasan. Kemudian di sini itu kebalikannya ya, minasan. Jadi untuk menyatakan letak suatu benda. Kalau tadi adanya benda, kalau sekarang menyatakan letak suatu benda. Jadi partikel wa, sebelum partikel wa itu harus ada kata benda ya. Nah, di sini kata bendanya harus berupa barang. Kemudian kata benda tempat. Ya, kalau tadi kan tempat dulu, baru kata benda barang atau orang. Nah, kalau ini dibalik, partikelnya pun beda. Ya, kalau tadi ni ga, kalau sekarang wa ni. Lalu arimas atau imas. Oke, kita lihat contoh saja langsung ya. Teburu wa watashi no buya ni arimasu. Meja ada di kamar saya. Begitu. Teburu wa watashi no buya ni arimasu. Sekali lagi, meja ada di kamar saya. Begitu ya, minasan. Jadi untuk menyatakan letak suatu benda. Contoh lain. Hon wa tana no ue ni arimasu. Buku ada di atas lemari. Begitu ya. Minasan, kita lihat lagi yang imas ya. Contoh imas. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu. Ya. Siswa ada di kelas. Sekali lagi. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu. Siswa ada di kelas. Untuk menerjemahkan dalam bahasa Jepang itu biasanya dari partikel wa dulu ya, minasan. Gakusei berarti siswa, ya kan? Siswa. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu. Siswa lalu ada di kelas, begitu ya. Hai, contoh berikutnya. Neko wa uchi no naka ni imasu. Kucing ada di dalam rumah. Begitu. Jadi untuk
kalimat ini atau pola kalimat ini itu untuk menyatakan letak suatu benda ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pola kalimat untuk menanyakan letak ya suatu benda atau tempat. Rumusnya kata benda, kemudian partikel wa, lalu doko. Doko itu untuk menanyakan tempat, ya kan? Gimongshi untuk menanyakan tempat, artinya di mana. Lalu ni arimaska atau imaska. Contoh di sini percakapan. Jakarta wa doko ni arimasu ka? Jakarta ada di mana? Ya, Jakarta ada di mana? Kemudian dijawab, Indonesia ni arimasu. Ada di Indonesia. Begitu. Jadi ini nanyain Jakarta ya. Jakarta itu letaknya di mana? Yaitu di Indonesia. Nah, contoh lain, Kim-san wa doko ni imasu ka? Saudara Kim ada di mana? Jimusho ni imasu. Ada di kantor. Berarti di sini untuk menanyakan posisi si Kim itu sekarang di mana? Yaitu ada di kantor atau jimusho ni imasu. Ya, kenapa pakai imasu? Karena yang ditanyakan adalah orang. Ya, bendanya orang. Makanya pakai imasu, bukan arimasu. Gitu ya, minasang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, nah di sini kita ketemu dengan partikel ya. Kata benda satu ya, kata benda dua. Nah, untuk partikel ya ini digunakan ketika kita ingin menyebutkan beberapa benda tapi tidak menyebutkan semuanya, alias yang disebutin itu hanya yang mewakilinya saja. Ya. Contoh, teburu no ue ni hon ya shashin nado ga arimasu. Di atas meja ada buku, foto, dan lain-lain. Biasanya ya di sini ditutup dengan nado ya. Nado itu artinya dan lain-lain. Nah, kita lihat di atas meja. Berarti di atas meja itu ada buku, foto, dan lain-lain yang tidak disebutkan. Ya, bisa saja bendanya itu lebih dari 2 benda. Misalnya di atas meja itu ada 10 benda. Ya, karena kalau disebutin semuanya itu akan terlalu panjang, jadi cukup yang mewakilinya saja atau benda yang mewakilinya saja yang ada di atas meja. Jadi nggak perlu disebutin semuanya. Ya. Kemudian contoh lain. Hako no naka ni tegami ya enpitsu nado ga arimasu. Di dalam kotak ada surat, ya, pensil, dan lain-lain. Berarti bisa dibayangkan ya, minasang dalam kotak tersebut itu ada banyak sekali barang yang tidak bisa disebutkan semuanya. Kemudian si pembicara hanya menyebutkan perwakilannya saja. Perwakilan apa sensei? Perwakilan benda-benda yang ada di dalam kotak. Jadi nggak perlu disebutin semuanya. Hanya yang mewakili benda yang ada di dalam kotak saja. Begitu ya, minasang. Contoh lain. Hai. Jimusho ni sensei ya gakusei nado ga imasu. Di kantor ada guru, pelajar, dan lain-lain. Nah, mungkin saja di dalam kantor itu tidak hanya guru dan pelajar saja, tapi misalnya ada sacho, ada buco, ada koco, macam-macam ya. Pokoknya banyak orang dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Hanya orang yang mewakilinya saja yang ada di jimusho yang disebutkan. Seperti itu.
Nah, rumusnya pakai ya. Sensei, yang disebutin boleh lebih dari 2 nggak? Boleh. Misal, ya. Berarti iya ya dong, Sensei. Boleh. Bisa ya. Misalnya, gini, minasang. Teburu no ue ni hon ya shashin ya jisho nado ga arimasu. Itu boleh. Berarti ditambahin lagi ya-nya. Ya, minasang kalau mau 3 perwakilan. Ya, hon ya shashin ya jisho nado ga arimasu. Nah, biasanya ditutup dengan nado. Nado itu dan lain-lain. Ya, itu. Semoga bisa dipahami ya, minasang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hai, contoh di Kaiwa ya ini. Nah, ada si Esa. Nanya, teburu no ue ni nani ga arimasu ka? Di atas meja ada apa? Kemudian si B jawab. Ya. Teburu no ue ni hon ya sashin nado ga arimasu. Di atas meja itu ada buku, foto, dan lain-lain. Begitu. Kemudian contoh kaiwa selanjutnya. Hako no naka ni nani ga arimasu ka? Di dalam kotak ada apa? Dijawab. Hako no naka ni tegami ya enpitsu nado ga arimasu. Di dalam kotak ada surat, pensil, dan lain-lain. Itu. Nah, Sensei kalau misalnya posisinya di atas meja itu hanya ada 2 benda saja atau 3 benda saja, itu masih pakai ya atau tidak? Tidak, minasang. Ya. Kalau misalnya cuma ada 2 atau 3, itu pakainya to. Contohnya, teburu no ue ni hon to shashin ga arimasu. Di atas meja itu ada buku dan foto. Ya, berarti konteksnya di atas meja itu hanya ada foto dan buku saja gitu. Kalau lebih dari itu, ya, lebih dari itu atau barangnya banyak, baru pakai ya untuk mewakilinya saja. Itu ya, minasang. Kalau misalnya kita tanya nih, teburu no ue ni nani ga arimasu ka? Di atas meja ada apa? Posisinya ada banyak barang. Kemudian kalau pakai to bisa nggak Sensei? Sebetulnya bisa saja, tapi harus disebutkan semuanya. Ya, semua barang yang ada di atas meja kalau mau pakai to. Ya. Misalnya ada 10 barang, berarti kamu harus pakai to ya untuk menyebutkan semuanya. Hong to, sashin to, jisho to, enpitsu to, banyak sekali. Ya. Jadi agak ribet minasang kalau pakai to karena harus disebutin semuanya bendanya. Nah, berarti untuk menyimpulkannya pakai ya aja, ya hanya yang mewakili benda tersebut gitu ya. Jadi lebih simpel pakai ya dibandingkan dengan to yang harus disebutin semua bendanya gitu. Hai, sampai sini semoga bisa dipahami ya, minasang. Oke, kita lanjut ke pengetahuan ya. Nah, di sini ada partikel ka ya atau kata lalu deska. Nah, di sini itu bukan untuk bertanya tapi hanya untuk menegaskan saja ya dengan mengucapkan kembali kata-kata si lawan bicara sebagai penegasan. Contoh, sumimasen, kisaten wa doko desu ka? Maaf, kedai kopi di mana? Kemudian si B menjawab, kisaten desu ka? Nah, untuk mempertegas lagi, ya, untuk akunin, untuk konfirmasi, benar nggak yang didengar itu kisaten, gitu. Benar nggak yang ditanyain itu kisaten, ya. Jadi, kisaten desu ka? Kedai kopi ya, atau kedai kopi kah? Gitu. Ano biru no naka desu. Ada di dalam gedung itu. Begitu ya, minasang. Jadi, desu ka atau
kalimat atau kata ka di sini itu untuk mempertegas saja, ya. Mempertegas apa Sensei? Yaitu mempertegas pembicaraan si lawan bicara, ya. Gitu. Oke. Hai. Selanjutnya ada arimasenka, ya. Nah, biasanya kalau kita bertanya ada barang apa, itu biasanya kan pakai arimaska, gitu ya. Nah, di sini bisa pakai arimasenka. Dari arimaska menjadi arimasenka. Nah, kalau kita pakai arimasenka berarti kalimatnya menjadi tidak langsung atau jadi sopan gitu ya. Nah, kalau arimaska itu secara langsung, nanya secara langsung. Tapi kalau arimasenka itu secara tidak langsung atau kayak basa-basi gitu loh minasang. Ya, jadi lebih sopan lagi. Jadi ada rasa segan gitu untuk bertanya kepada si lawan bicara gitu. Nah, kemudian partikelnya juga pakai partikel wa, itu sebagai penegasan atau penanda topik saja. Contoh, sumimasen, chili sauce wa arimasen ka? Maaf, apakah ada saus cabai? Kemudian kalau jawabnya seperti biasa ya, hai arimas atau iye arimasen. Begitu. Jadi arimasenka di sini itu sama dengan arimaska, cuman kalau arimasenka ini pertanyaannya jadi tidak langsung dan menjadi sopan atau konteksnya kita merasa segan untuk bertanya kepada lawan bicara. Begitu ya, minasang. Hai, sampai sini semoga bisa dipahami semuanya ya, minasang apa yang saya sampaikan. Oke, untuk pembahasannya sudah semua di bab 10 ini semoga bisa bermanfaat bagi minasang semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.